sudah ada PKS dan ini nanti memang perlu ada perubahan-perubahan. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan adanya kami yang belum bisa melakukan akses sebagian data dari Bank Indonesia itu tidak menyurutkan langkah kami di dalam melakukan penindakan. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa dasar kami melakukan penindakan atas eksportir yang belum memenuhi ketentuan atas pemasukan di SDA ini ke dalam sistem keuangan Indonesia ini sudah diatur di dalam PP 1 2019, di mana kewajiban dari Bank Indonesia, kewajiban dari OJK untuk OJK adalah mengirimkan hasil pengawasannya dan kemudian Bea Cukai menerima hasil pengawasan rekening eksportir dari Bank Indonesia ini dan kemudian kami di Direktorat Jenderal Bea Cukai menetapkan sanksi administrasi berupa denda dan juga kami nanti selanjutnya akan melakukan pembekuan atas akses ekspor. Perlu kami sampaikan, Mbak Neke dan para pemirsa sekalian, bahwa penindakan yang telah kami laksanakan di Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan melakukan eksekusi atas penyampaian hasil PHP ini telah kami terbitkan surat tagihan pelanggaran kepada 216 eksportir. Ini dia melakukan pelanggaran DHI SDA. Jadi dengan demikian, dengan belum bisa diaksesnya sebagian kecil data ini tidak menyerutkan langkah daripada Direktorat Jenderal Bea Cukai. Demikian, Mbak Nek. Baik, Pak Doni, dari 216 eksportir, apakah sudah ada yang berproses hingga saat ini atau ini masih dalam proses pengejaran? Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan Desember 2002 ini memang penindakan yang telah kita lakukan, kita langsung melakukan eksekusi dengan penyampaian surat tagihan tadi dan memang jumlahnya kurang lebih adalah 53 miliar rupiah, gitu ya. Ini kita lakukan berdasarkan 5 kali penyampaian dari penyampaian hasil pengawasan yang disampaikan oleh Bank Indonesia. Dari 53 miliar ini alhamdulillah juga banyak eksportir yang telah melakukan pelunasan dan kurang lebih sebesar 30% dari total sanksi tersebut itu sudah dilakukan pelunasan. Sehingga kami juga terus melakukan upaya-upaya tidak hanya di internal Direktorat Jenderal Bea Cukai, tapi kami juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan. Demikian, Mbak Aneke. Baik, di saat ditagih untuk membayar jumlah 53 miliar ini, apakah ada kendala pada saat proses penagihan tersebut? Ya, betul sekali. Memang ada beberapa kendala yang kami temui di dalam prakteknya. Yang tadi kami sampaikan tadi terkait dengan adanya keluhan daripada eksportir yang bersangkutan sudah membayar tetapi ternyata belum diperhitungkan di dalam SKI yang ada di Bank Indonesia. Oleh karena itu yang sebagaimana tadi kami sampaikan memang untuk ke depan ini kami meminta ada bagaimana perhitungan data dan kemudian juga di satu sisi kami juga terus melakukan upaya-upaya bersama-sama dengan Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai di unit vertikal, baik di kantor pelayanan ataupun di kantor wilayah dan KPU, ini yang terus kita lakukan upaya di dalam eksportir itu agar mau membayar. Dan kemudian juga kita juga melakukan penelitian terkait dengan lokasi daripada eksportir tersebut berada. Jadi kita terus lakukan upaya sehingga kita berharap bahwa devisa yang menjadi dan kemudian juga kalau misalnya dia tidak melakukan ini sanksi administrasi ini juga bisa tertagih. Demikian, Mbak Aneke.
Baik, Pak Doni, kita tahu di saat penagihan ini terjadi, ini juga seringkali ada penyelewengan begitu dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu bentuk kontrol atau pengawasan seperti apa yang mungkin sudah disiapkan Ditjen Bea Cukai untuk para petugas di lapangan? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan bagaimana mekanisme untuk penagihan ini, kami lakukan secara otomasi. Sehingga pada saat kami mendapatkan PHP, penyampaian hasil pengawasan dari Bank Indonesia, maka sistem kami akan menyampaikan kepada eksportir dan kemudian juga kepada kantor bea cukai yang di vertikal. Jadi dari situ nanti akan disampaikan sistem disampaikan surat tagihan itu melalui sistem yang kita sebut dengan CEISA. CEISA ini nanti akan menyampaikan dan kemudian by system nanti akan ketahuan. Di situ ada waktu yang diberikan kepada eksportir untuk melakukan pelunasan atas tagihan yang harus dibayar. Apabila dia di dalam jangka waktu menurut peraturan Menteri Keuangan itu harus dilakukan dan dia tidak melakukan, maka dikenakan tagihan yang kedua, tetapi dari situ ada konsekuensinya terkait dengan itu, maka dia tidak bisa dilayani kegiatan ekspornya. Sehingga kita ingin juga mendorong kepatuhan daripada eksportir dan kemudian juga dia juga harus comply terhadap ketentuan yang sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 1 2019 dan juga berdasarkan juga peraturan pelaksanaannya.